dua kota besar, satu Jawa Timur, kedua Nahdlatul Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore hari ini sebetulnya agendanya disebut khusus oleh Anda. Jurkam manis, jurkam amin. Kami diskusikan tema ini. Agenda ini cukup panjang tetapi tidak alot karena semua setuju. Ini jurkam manis, jangan ini tidak mengganggu partai politik, jurkam di partai politik, tetapi justru menurunkan ide-ide perubahan dalam wujud kampanye massal. Ini saya mau katakan kampanye massal karena yang kampanye adalah massa, bukan dari partai politik, dari masyarakat Indonesia berkampanye untuk memastikan Anies Mohaimin menjadi pasangan presiden. Setuju kan? Tidak ada perdebatan dari situ, dan kita semua mendukung memastikan Anies Mohaimin jadi presiden yang bisa melakukan perbaikan dalam kepemimpinannya sejak tahun 2008. Gerakan ini pun saya kira diawali dengan niat bahwa Indonesia memang harus berubah. Indonesia, pemerintah Indonesia memang harus menjadikan rakyatnya sebagai subjek yang harus memperoleh keuntungan dalam pengelolaan bangsa ini. Saya dan kami banyak dari masyarakat Indonesia memiliki sumber daya yang kuat, khususnya mineral. Tidak ada yang bisa menyangkali bahwa mineral di kawasan timur Indonesia sekarang ini, khususnya nikel, emas, tembaga dan sebagainya, itu tidak jatuh, tidak memberi keuntungan secara signifikan pada masyarakat bangsa, tidak memberikan keuntungan secara signifikan pada warga bangsa ini. Dan itu dalam produk kebijakan yang sebetulnya memastikan memarginalisir, mengesampingkan partai sendiri dan membuka orang-orang di belakang haluan. Itu harus dicatat. Dan ini saya kira agenda utama yang harus diperhatikan oleh Amin Mohaimin, dan kami akan kampanyekan tentang itu untuk memastikan bahwa ke depan kita menjadi bangsa yang sejahtera dan bahagia. Saya selama 25 tahun kebetulan menangani maladministrasi, kebijakan dan pelayanan di bidang sumber daya alam, termasuk pertambangan, dan sekitar lebih dari 400 IUP yang tadinya mati menjadi hidup kembali, itu di bidang mineral. Di sektor kehutanan, di sektor sumber daya alamnya saya tangani selama 2 tahun. Saya pilih sekali di Gardian Tata. Sebetulnya pada saat itu saya sudah melihat, saya menulis siapa sebetulnya yang menguasai sumber daya Indonesia. Tapi saya tidak mau pada saat itu tadi saya masih diurus dan saya nanti dianggap sebagai ini rasis seperti ini. Tetapi kesalahan itu sebetulnya sudah menjadi kesalahan politik bangsa ini, bahwa sumber daya alam negeri ini harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa ini sebagaimana mandat konstitusi kita. Tetapi pada saat yang sama, kalau mau jujur kita semua, karena kebijakan itu keluar dari pihak yang memerintah selama 10 tahun terakhir, maka saya kira harus jujur, sumber daya alam, menanam sumber daya alam khususnya itu bertentangan dengan konstitusi, dan ini saya kira harus menjadi tantangan untuk pemerintah. Itu poin pertama. Poin kedua, kita ini semua sebagian kita hidup di era Orde Baru, kita kritik, kita pidato dan sebagainya. Tapi terkadang hari ini saya sendiri berpikir 100 kali kalau mau kritis. Apalagi setelah saya tidak di pemerintahan, saya harus masuk dalam bisnis dan politik. Ya kalau kita ngomong keras, itu kayaknya itu adalah partai kekuatan yang kita tidak tahu masalahnya. Dan apa alasan mereka mencium suara atau mengkriminalisasi seseorang? Tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa bertanya itu. Yang penting
ya nasibnya tidak terpapar. Berarti kan tertentu bisa dikatakan sebetulnya cara-cara penanganan kelompok-kelompok yang kritis itu jauh lebih kejam timbang Orde Baru ya. Teman-teman jumur musyawarah oleh Bapak salah segar, tapi lebih bebas tadi. Tadi dari ngomong salah segar ada pelajaran kebal. Tapi secara umum seperti itu. Itu poin kedua. Jadi di sektor menegakkan hak asasi manusia untuk memastikan pasal-pasal ke depan. Yang ketiga, yang tadi sebetulnya apa ya? Kita ini tidak sedang baik-baik saja. Maka gerakan ini sebetulnya mulai dari sekarang kita mau lebih baik. Nah tadi sudah dikatakan betul, amin. Ini amin. Gerakan hijaukan amin ini pastikan ini berkorbanlah untuk negara ini. Kendati selangkah Anda melangkah berkorban, tidak perlu uang. Nanti diperlukan uang dari kita, tetapi adalah diri kita yang jadi jaminan untuk orang perubahan. Maka setiap langkah harus dibangun bahwa Anda tidak perlu uang untuk melakukan perubahan, karena Anda sendiri yang menentukan. Kampanye itu harus ada selama ini. Nah, yang terakhir saya mengatakan 3 orang di sini kalau lihat simbolnya itu semua dari timur Indonesia. Saya dari timur. Itu Robert Kennedy, ini tokoh besar tuh yang menentang Orde Baru tadinya, namanya Krishna Raiti. Ponakannya ada di tempat ini. Itu namanya Robert Kennedy. Jadi adalah tujuan asasi manusia. Itu tangan di dalam sana itu diklaim oleh kata tadinya bebas oleh dia sekitar 3 hektar. Dan sejengkal tanah pun tidak pernah ambil tanah di situ. Sekarang ditinggal di tempat ini manfaat masyarakat. Nah, kemudian syukur bandar dan saya sendiri. Ini saya pikir ketika orang ini kita saudara timur, sebetulnya bukan. Kita menggagas ini untuk Indonesia. Nah, ini saya bisa cerita tentang saya kira salah seperti jika bahkan ada timur ini. Dia saya kawasan timur Indonesia sebetulnya diharapkan utuh mendukung amin. Bisa terus seperti itu. Teman-teman ya, saya kira nih Pak Robert Kennedy ini caleg PSI Pak, caleg PSI dan dulu PDIP. Ini ada juga di Cornelis, ada Cornelisnya. Tapi saya kira Cornelis ada Alex ini, tokoh-tokoh dari tim ada Paskalis tadi ada banyak tokoh dari tim yang bergabung sebetulnya. Ini bukan faktor agama, tapi karena kita merajutnya pada kolektif lintas toko, yang mestinya gerakan ke bawah kita menuju ke depan bersama seperti itu. Saya kira itu catatan dari saya. Kita berharap ke depan Anies itu menjadi pimpinan kita, dan saya bersyukur kalau Pak Kiai Muhammad, saya ini ahlinya itu, jadi tesis dan disertasi saya itu bukan alat utama. Ketika saya menggagas bahwa jadi teman-teman sebagian ada orang partai politik tidak percaya dengan gagasan awal saya bahwa Anies kalau mau menang harus merebut 2 kota besar, 1 Jawa Timur, kedua Nahdlatul Ulama. Tapi saya lihat itu kenapa saya sejak SMA lalu ada sebagian orang partai politik tidak percaya itu. Terakhir saya buktikan insting saya pasti ditanya tadi, karena saya tidak dari Pak Anies. Saya terpilih 2 periode di DPD Pak, uang saya ada 60 juta. Saya bertaruh lagi untuk caleg melalui PKS sudah segera, dan melalui PKS maju pada papan masa sudah segera sekarang. Nanti Nasdem juga sama ya. Jadi
biarkan dulu PKS dan yang di Sulawesi Tenggara. Itu saya mau katakan bahwa insting politik kita sebetulnya memastikan bahwa pasangan inilah paling ideal di Indonesia sekarang. Dan pertama, karena apa? Karena ini perpaduan antara figur yang memiliki daya pikat kolektif dan figur yang memiliki daya ikat efektif. Pak Anies ini memiliki magnet yang kuat di publik, harus diakui. Sedangkan Muhaimin Iskandar memiliki kekuatan jaringan yang memiliki daya ikat efektif di akar rumput. Jadi magnet dan daya ikat publik bersatu dengan figur yang memiliki daya ikat efektif di akar rumput. Itulah nilai besar. Nah, saya kira kecuali Allah menilai bahwa figur saya ini adalah begini. Jangan kita coba-coba memilih. Nah, kita harus konfirmasi nanti Pak, teman-teman dari partai politik. Jangan sampai Pak Anies Baswedan rencananya hanya jadi menteri. Jangan sampai juga Pak Muhaimin Iskandar hanya targetnya jadi menteri. Itu masalah pemilu kita tahun 2024 nanti. Setuju atau tidak? Kan kita sudah terbukti keluarga saya atau orang di Sulawesi Tenggara yang korban tahun 2019 yang lalu 21-22 Juli karena kampanye, karena intinya adalah menolak pemilu, mendukung Prabowo Subianto. Korban, ya. Dan di Jakarta saya juga, saya tanya itu karena saya musuh partai investigasi khusus. Tapi apa terjadi? Jadi menteri. Aduh, saya sangat. Apakah kita biarkan Anies Muhaimin jadi menteri? Tidak kan? Makanya kita pastikan kita yang pilih yang pasti saja, yang jadi presiden jelas-jelas jadi presiden. Tidak usah ada pemilu jika kelak nanti ternyata mereka hanya pakai jadi menteri. Itu saja kan? Itu aja. Bila ini berubah dari yang besar.